Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Nur Fazila, NPM 03201395. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai evaluasi pembelajaran. Materi bahasannya meliputi bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran, fungsi evaluasi, dan prinsip-prinsip evaluasi. Pertama, bentuk evaluasi pembelajaran. Meliputi penilaian kerja. Penilaian sebisa mungkin melibatkan peserta didik. Ada beberapa cara berbeda untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja. Yang pertama, daftar cek atau checklist. Yang kedua, catatan anekdot atau narasi. Yang ketiga, skala penilaian atau rating scale. Yang keempat, memori atau ingatan. Berikutnya bentuk evaluasi pembelajaran ada penilaian diri. Penilaian diri merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Ada 3 aspek yang dinilai pada penilaian diri, meliputi penilaian ranah atau sikap, penilaian ranah keterampilan, penilaian ranah pengetahuan. Penilaian diri memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. Kedua, peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya. Ketiga, mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik berperilaku jujur. Keempat, menumbuhkan semangat untuk maju. Selanjutnya, bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran ada 3, meliputi penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Penilaian proyek adalah kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemampuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Berikutnya, fungsi evaluasi. Di sini saya mengambil menurut Arifin. Pertama, fungsi formatif, 2, fungsi somatik, 3, fungsi diagnostik, dan fungsi penempatan. Fungsi formatif yaitu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Kemudian fungsi somatik yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Fungsi diagnostik yaitu memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian fungsi penempatan yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Next, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Pertama, prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Maksudnya di sini bahwa hasil evaluasi belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Harus selalu diingat bahwa evaluasi hasil belajar itu tidak boleh dilakukan secara terpisah-pisah atau sepotong demi sepotong. Kemudian kedua, prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas. Maksudnya di sini, evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Ketiga, prinsip objektivitas, yaitu artinya tidak mencampuri penilaian dengan urusan subjektivitas. Oke teman-teman, thanks for watching. Assalamualaikum.